Selamat sore, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu agenda Jokowi adalah mengunjungi salah satu perusahaan dalam rangka peluncuran investasi padat karya yang menciptakan lapangan kerja. Kita bergabung bersama rekan kami, Tiara Amalia, yang akan melaporkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tiara, bagaimana suasana kedatangan Presiden di sana dan juga apa saja agenda Presiden? Ya, RI 1 Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Wonogiri dalam rangka peresmian pabrik garmen asal Korea di Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi tadi disambut antusias oleh warga yang sudah berdiri di pinggir jalan menantikan kedatangannya bahkan sejak pukul 1 siang tadi. Presiden datang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKBM Franky Sibarani, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi akan menekan Memorandum of Understanding atau MOU tentang penyerapan tenaga kerja dengan beberapa perusahaan. Selanjutnya, Jokowi nanti juga akan menandatangani prasasti pendirian pabrik garmen ini. Kunjungan kerja merupakan salah satu peluncuran program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja tahap 3. Program ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja dengan menarik investasi ke Indonesia. Dengan begitu, program ini akan menekan angka pengangguran karena pabrik-pabrik ini nantinya akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang memang pabrik-pabrik ini baru ada di 2 lokasi, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang merupakan tahap awal. Pabrik garmen ini merupakan pabrik investor asing asal Korea yang merupakan salah satu dari 16 pabrik yang akan dibangun sepanjang tahun ini hingga akhir Desember 2016 nanti. Yang pabrik-pabrik ini nantinya akan merekrut hingga 200.000 tenaga kerja. Pabrik garmen ini membuka lapangan pekerjaan dengan total tenaga kerja yang dibutuhkan hingga 12.600 orang. Sebelumnya, tapi para calon tenaga kerja ini akan diberi pelatihan dahulu, yaitu dalam Balai Pelatihan Kerja atau training yang pelaksanaannya dipusatkan di Timbul Jaya, Wonogiri. Selain itu, pembangunan 16 pabrik dalam program investasi padat karya menciptakan lapangan kerja yang salah satunya di pabrik garmen ini juga dapat mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi akhir-akhir ini. Dengan adanya investasi baru di sektor padat karya ini, salah satunya di Wonogiri ini, lapangan pekerjaan yang tercipta akan jauh lebih besar. Dan memang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan penyerapan anggaran. Jika biasanya dana APBN baru diluncurkan ke masing-masing kementerian pada bulan Maret atau April, namun sekarang sudah dimulai sejak Januari, yang tujuannya agar dana ini segera diserap untuk percepatan pembangunan dan berpukar di daerah, sehingga menyerap lapangan pekerjaan. Diharapkan juga pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia turut membantu penciptaan lapangan kerja baru dengan mempermudah perizinan investasi bagi para penanam modal yang ingin membangun pabrik. Demikian Robert. Baik, terima kasih Tiara Amalia atas informasi Anda langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Tangan lumpuh tidak menyurutkan semangat tukang las asal Karangasem, Bali untuk terus berkarya. Ya, demi menghidupi keluarganya, ia membuat sebuah robot tangan dari bahan rongsokan yang dia kumpulkan dari bengkel lasnya. Tangan kiri yang lumpuh sejak 6 bulan lalu tidak menyurutkan semangat Wayan Sumardana untuk terus berkarya. Tuntutan untuk tetap menghidupi keluarga membuat lulusan sebuah SMK jurusan teknologi ini mencoba untuk membuat sebuah robot yang dipasang di tangan kirinya tersebut. Bukan sesuatu yang instan, robot ini baru bisa berfungsi dengan baik setelah 5 kali gagal bereksperimen. Akhirnya robot ciptaannya ini dapat membantunya berkarya sejak 4 bulan lalu. Untuk menggerakkan robot tangan ini, Wayan Sumardana menempelkan chip di kepala. Chip ini berfungsi untuk menangkap sensor perintah yang dikendalikan oleh pikirannya untuk bekerja. Bahan pembuatan robot diambilnya dari barang-barang bekas yang ada di bengkel las miliknya di Desa Nyuh Teba, Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk membeli chips yang dipasangkan di kepalanya, ayah 3 orang anak ini harus membelinya dengan harga 4,5 juta rupiah. Chip ini ia beli secara online di sebuah situs penjualan. Karena saya sakit, makanya saya punya ide untuk buat alat ini gitu. Dulu kan pakai tali kan, gigi saya hilang 1. Nah, semenjak itu saya pikir-pikir, oh lebih baik pakai tangan besi aja kan gitu. Kalau yang menginspirasi buatnya ini? Menginspirasi? Kalau menginspirasi, dulu kan saya udah pernah punya robot pekerja. Kan saya punya 3 tenaga, masing-masing orang tuh punya 1 asisten. Elektroda yang nempel ke kepala saya.
Itu fungsinya untuk gitu udah ngambil sinyal kecil-kecil gitu. Kalau dites pakai alat apapun jarang ketemu. Sulit nyari gini alatnya gitu. Dari sana dimasukin ke sini, ke depan ini. Dari depan ini kan diperbesar lagi sinyalnya itu. Diperbesar, dibawa ke microcontroller di sini gitu di belakang. Dibawa ke belakang, setelah di belakang ditransfer. Umpamanya kan saya mau menggerakkan ini kan. Yang ke sini dia ditransfer gitu. Semuanya sebenarnya aktif deh. Tapi tergantung keperluan gitu. Makanya kalau enggak dia aktif terus tangan saya gini. Makanya dia kadang-kadang ya kalau di dinamo gini kan dikonsletin dia diam. Magnet, semua magnet aktif kan, diam deh gitu. Kunci, tapi di waktu ngunci itu ini dia ngabisin baterai banyak. Memang dulu kan sebelum punya tangan besi enggak bisa bekerja. Sekarang kan enggak bisa bekerja. Biarpun sedikit dapat hasil kan, yang penting ada hasilnya gitu. Iya. Ya cukup, tapi kan ya cukupin aja gitu. Pasca keahliannya ini mencuat di media, banyak donatur yang menawarkan agar robot ciptaannya ini dikomersilkan. Namun, tawaran ini dengan halus ditolaknya. Bagi Sumardana, ia akan menerima bantuan dari para donatur apabila robot ciptaannya ini digunakan untuk membantu sesamanya yang juga mengalami kelumpuhan seperti dirinya. Kontributor Mansi Singko, Berita 1, Bali. Ada yang unik di awal pidato Presiden Joko Widodo dalam peresmian proyek kereta cepat. Jokowi menyapa warga dengan sapaan khas Sunda. Pak, gua pakai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Sapaan Jokowi disambut warga dengan menjawab rampes. Sapaan Sampurasun pernah menjadi polemik, tepatnya saat petinggi Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab sempat mengubah salam Sunda Sampurasun menjadi campur racun. Akibat pengubahan itu, tokoh dan kelompok masyarakat Sunda menjadi geram. Presiden Jokowi sendiri sengaja menggunakan sapaan Sampurasun saat peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam bahasa Sunda, sapaan Sampurasun berarti permisi. Ada juga yang mengartikan Sampurasun berasal dari kalimat Sampurna Ning Ingsuh yang memiliki makna sempurnakan diri Anda. Yang mulia, State Councilor. Pak, gua pakai dulu ya. Bismillah. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa suami, orang tua dan keluarga Wayan Mirna Salihin. Suami Mirna, Arif, tidak mau berkomentar banyak soal pemeriksaan. Arif datang ke Polda Metro Jaya bersama mertuanya, Dermawan Salihin, dan saudara kembar Mirna, Sandy Salihin. Seusai diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Arif tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya berkomentar singkat dan mengatakan sudah menjelaskan semua kepada penyidik. Harapan terhadap pelaku dihukum seberat apa, Mas? Harapan terhadap pelaku dihukumnya seberat apa? Harapannya untuk pelaku gimana, Mas? Terhadap pelaku dihukum seberat apa nih? Harapannya terhadap pelaku biar nanti. Pemirsa, Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal usai meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Meski telah memeriksa sejumlah saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sudah ada rekan kami Priscila Dauhan yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Cila, sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan polisi terkait dengan kasus ini?
Ya, Tasya, benar sekali. Penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya hingga hari ini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian dari Mirna. Dan infonya pada hari ini menurut informasi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisna Murtia mengatakan bahwa hari ini penyidik Subdit Jatan Ras sedang memeriksa 2 orang saksi, yakni suami dari korban yakni Mirna, suami Mirna yakni Arif Sumarko, dan juga orang tua dari Mirna. Namun sayang sekali hingga sore hari ini kami dan sejumlah media lain belum mendapatkan gambar maupun informasi yang akurat mengenai kedatangan dari kedua saksi ini, meskipun Krisna Murti menyatakan bahwa keduanya telah hadir. Dan selain itu juga polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi-saksi lain, yakni pegawai Cafe Olivier itu sendiri dan juga termasuk Jessica yang merupakan teman dari Mirna yang diduga menjadi tersangka, yang nantinya akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun hingga saat ini pun polisi masih terus mengembangkan sejumlah keterangan dari para saksi. Tasya. Ya baik, Cila, apakah polisi saat ini sudah memiliki cukup bukti yang mengarah kepada siapa yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Tasya, sayang sekali hingga saat ini pun polisi belum dapat menetapkan siapa tersangka dari kasus ini. Meskipun memang bukti-bukti sudah dikumpulkan oleh polisi dan mengarah ke Jessica sebagai tersangka dalam kasus ini, namun polisi masih memerlukan analisa yang lebih mendalam mengenai untuk mengungkap penyebab dari kematian Mirna. Dan untuk diketahui memang polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti, yakni kopi yang diminum oleh Mirna yang mengandung sianida, juga masih menelaah beberapa keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh polisi, juga akan terus meneliti dari CCTV yang ada di Cafe Olivier Grand Indonesia, dan juga memang polisi saat ini juga sedang mencari satu alat bukti, yakni celana dari Jessica yang saat itu dipakai Jessica saat pergi dengan Mirna ke Cafe Olivier dan di mana saat itu kasus itu sedang terjadi. Namun hingga kini pun polisi masih mencari keberadaan celana tersebut yang kabarnya telah dibuang oleh pembantu rumah tangga dari Jessica, karena Jessica yang menyuruh pembantu rumah tangga itu untuk membuang celana tersebut. Namun polisi pun masih akan terus mencari bukti tersebut karena diduga kuat dalam celana itu juga mengandung racun yang diduga telah menyebabkan kematian dari Mirna. Tasya. Baik, terima kasih Cila. Pemirsa, demikian tadi laporan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya kemarin memeriksa Jessica Wongso, teman dari Wayan Mirna Salihin yang tewas di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini lebih lanjut? Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan juru kamera Adit langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Julita, apakah kemudian polisi akan memeriksa salah satu teman Mirna yang juga berada di lokasi, yaitu Hani pada hari ini? Ya, benar sekali Egan, Reskrimum Polda Metro Jaya kembali berencana memeriksa Hani yang merupakan teman Mirna yang juga ikut minum kopi di Cafe Olivier beberapa waktu lalu yang menyebabkan kemudian Mirna ini meninggal dunia. Dan pada saat ini pun kami belum mendapatkan informasi apakah benar pada hari ini Hani diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi kembali oleh penyidik, dan bahkan hingga saat ini pun kami belum melihat Hani ataupun pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya, sehingga kami masih akan menunggu terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut Hani ataupun saksi lainnya terkait dengan meninggalnya Mirna ini. Selain Hani, sebelumnya seperti yang Anda bilang juga Egan, bahwa Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Jessica, kemudian juga ada saksi lainnya dari pihak Cafe Olivier, yaitu diantaranya manajer kafe, kemudian pelayan dari ataupun staf dari kafe tersebut yang saat itu berada di TKP kejadian meninggalnya Mirna. Kemudian juga bahkan ada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik, diantaranya adalah CCTV, bahkan membuat sampel kopi yang persis diminum Mirna pada saat itu. Ada 4 sampel yang dibuat oleh penyidik, yaitu kopi Vietnam tanpa campuran sianida yang diaduk dan juga tanpa diaduk. Kemudian juga ada sampel yang telah dicampur sianida yang telah diaduk
dan juga tanpa diaduk. Dan terkait dengan sampel dan barang bukti lainnya ini masih didalami Polda Metro Jaya untuk kemudian dapat menetapkan tersangka, karena hingga saat ini pun Polda Metro Jaya belum menetapkan satupun tersangka terkait dengan kasus meninggalnya Mirna ini. Ya, pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica selama kurang lebih 8 jam. Jessica ini merupakan teman dari Mirna. Jessica kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan sianida yang